Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang waktunya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan ke-16 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebelum kita lanjutkan mengenai tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, Bapak akan mengulang kembali materi yang dulu ataupun yang kemarin ya, bahwasanya sejak hijrah Nabi Muhammad SAW, masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah ya, terutama kabilah Aus dan Kharaj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Sejak itu Nabi Muhammad SAW terus berusaha menyebarkan ajaran agama Islam kepada semua penduduk di kota Yasrib ya, kepada masyarakat Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala. Dakwah Nabi Muhammad SAW ini mendapat sambutan yang beragam ya, dan yang menerima dan kemudian masuk Islam, dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Misalnya orang-orang Yahudi yang sejak awal memang sudah posisi mereka akan bergeser, penolakan ini mereka lakukan secara diam-diam karena mereka tidak berani berterus terang untuk menentang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang mayoritas tersebut. Walaupun awalnya orang Yahudi menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW karena alasan keamanan dan politik, namun sekutu mereka yaitu Aus bin Kharaj telah memeluk Islam, sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan masyarakat Yahudi. Maka muncul benih-benih permusuhan antara umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Mereka mulai membujuk kedua suku tersebut yang telah masuk Islam untuk kembali ke agama lama mereka dan bersatu menyerang Islam dan menyegah penyebaran Islam ke masyarakat ya. Baik, Bapak lanjut. Sekarang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu perang Badar, yang kedua yaitu perang Uhud, yang ketiga yaitu perang Khandaq, yang keempat yaitu perjanjian Hudaybiyah, yang kelima yaitu penaklukan kota Mekah ataupun Fathu Mekah, yang keenam yaitu haji wada ataupun haji pamitan ya. Baik, Bapak lanjutkan. Baik, di antara respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang pertama yaitu perang Badar ya. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya perang Badar antara lain
Yang pertama, ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang. Yang kedua, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Mekah untuk melindungi kafilahnya yang dalam perjalanannya dari Syria. Permintaan itu ditanggapi oleh penduduk Mekah dengan penafsiran bahwa kafilah mereka dicegat oleh umat Islam. Yang ketiga yaitu berita tentang pencegatan umat Islam terhadap Abu Sufyan diterima kafilah oleh Abu Jahal. Lalu dia naik pitam dan mengirim pasukannya berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Di Lembah Badar tepatnya pada hari 17 Ramadan ya anak-anak, ataupun 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Pertama-tama terjadi duel antara tiga anggota pasukan kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah berhadapan dengan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah dari pihak umat Islam Madinah. Dalam pertempuran itu, ketiga kafir Quraisy terbunuh. Utbah dibunuh oleh Hamzah, Walid dibunuh oleh Ali, dan Syaibah dibunuh oleh Ubaidah. Setelah itu terjadi peperangan antara dua pasukan Nabi Muhammad SAW. Memimpin sendiri peperangan tersebut umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapannya sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang Ansor. Kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy Mekah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. Yang kedua, menjadi dasar pemerintah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang ketiga, kemenangan militer umat Islam yang pertama. Yang keempat, semangat jihad perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikut. Selanjutnya yaitu perang Uhud. Setelah kalah dalam peperangan yaitu perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah ataupun 625 Masehi. Mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Jadi perang Uhud ini merupakan perang yang sangat besar terhadap umat Islam. Nah, perang ini terdiri dari pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, 700 orang-orang yang berbaju besi, yang mana perang Uhud ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selanjutnya, perang Handak. Perang Handak atau perang Ahzab yang terjadi tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Ketika itu pengaruh Nabi Muhammad SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaan mencapai Daumat al-Jandal. Yahudi Bani Nadir bergabung dengan pasukan Quraisy Mekah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Mereka terdiri dari beberapa kabilah, kemudian digabungkan dengan beberapa suku yang jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan. Pasukan kafir Quraisy ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka bergerak menuju Madinah. Ya. Jadi pasukan kafir Quraisy ini ada sekutunya keheranannya melihat strategi yang
diterapkan oleh pasukan umat Islam karena mereka belum pernah dilakukan dalam peperangan besar bangsa-bangsa Eropa. Ya, setelah kali pasukan kafir, Quraisy dan sekutunya berusaha menerobos pasukan umat Islam, mudah menggagalkannya. Serangan dan pengepukan terjalan berhari-hari sampai perbelekaran mereka berkurang. Pada suatu hari Allah memberikan pertolongan bagi umat Islam dengan mengirim angin kencang, ya, disertai badai pasir yang merobohkan tenda-tenda musuh pada saat peperangan tersebut, ya. Peristiwa itu Allah menyampaikan pada surat Al-Ahzab ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudu fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ahzab ayat 9. Melihat kondisi tersebut, pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Akhirnya Abu Sufyan, pimpinan pasukan kafir Quraisy, membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempat masing-masing. Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah antara lain, kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Setiap orang Quraisy menyeberang kepada Nabi Muhammad SAW tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Sedangkan jika pengikut Nabi Muhammad SAW bergabung dengan Quraisy tidak dikembalikan. 4. Pada tahun ini Nabi Muhammad SAW harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan melaksanakan ibadah haji dengan syarat menetap 3 hari di Mekah dan tanpa membawa senjata. Selanjutnya, menaklukkan kota Mekah atau Fathu Mekah. Setelah perjanjian Hudaibiyah berjalan 2 tahun, ya anak-anak, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Huzai'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya, perwakilan Bani Huzai'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad SAW dengan kafir Quraisy. Sikap tersebut, tindakan kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum kafir Quraisy harus, jadi Nabi Muhammad SAW mengirim utusan, ya, utusan kafir Quraisy ataupun pemimpin kafir Quraisy untuk mengadakan misi perdamaian antara kaum Islam dengan kafir Quraisy, ya, seperti itu. Jadi syaratnya yaitu kafir Quraisy harus mengganti rugi terhadap para korban suku Huzai'ah. Yang kedua, menghentikan persekutuan dengan Bani Abakar. Yang ketiga yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaibiyah. Haji Wada ataupun haji pamitan. Pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji, ya, yang yaitu isi ibrahnya yaitu hijrah Nabi ke Madinah, mengajarkan kita ataupun mengajarkan kepada kita semua untuk merencanakan sesuatu sebelum bertindak. Jadi
kita harus merencanakan sesuatu sebelum kita harus ada planning terlebih dahulu. Dan kemudian setelah kita ada planning, kita pasrahkan semua kepada Allah, yaitu secara bertawakal ya. Jadi di sini di materi ini ya, Rasulullah mempersiapkan secara matang agar hijrahnya bisa berjalan dengan lancar. Ketika persiapan sudah matang dan melaksanakan sesuai dengan rencana, maka tinggal bertawakal kepada Allah. Hal ini nampak adanya ketenangan Rasulullah ketika berada di Gua Sur dalam kejaran kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika dikepung oleh kafir Quraisy ya beliau Nabi Muhammad SAW sedang merencanakan untuk bersembunyi, yaitu bersembunyi di Gua Sur ya. Nah, dengan bersembunyi di Gua Sur, kaum kafir Quraisy tidak mengetahui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW bertawakal kepada Allah, ya Allah, tolong lindungilah saya dari kejaran kafir Quraisy. Seperti itu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu ataupun tindakan, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Nah, setelah itu ketika sudah direncanakan, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian kita hari ini. Marilah pembelajaran kita hari ini diakhiri dengan doa akhir majelis dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pesan saya buat kalian, selalu jaga kesehatan, semangat belajar, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.